Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dari kelas Sistem Informasi 2019A akan menjelaskan aplikasi kami yang bernama MyRental dengan tema persewaan mobil. Anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Princess Risma Damayanti, kemudian Elok Eka Yuanita dan Kolbu Zikru Rosyadi. Langsung saja, latar belakang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini, terutama dalam dunia komputer, telah banyak membantu kelancaran proses bisnis dalam dunia usaha. Dengan berkembangnya teknologi komputer dan internet, maka muncullah apa yang sering disebut reservasi online dan transaksi online. Hal ini dapat mempermudah pelanggan untuk melihat informasi produk atau jasa dan mempermudah dalam mengelola data secara real-time. Pengelolaan data yang dimaksud meliputi penyimpanan, penempatan, pencarian data yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional perusahaan atau instansi tersebut. Dalam pengolahan data, khususnya data tentang penyewaan mobil, sebaiknya dilakukan secara efektif, efisien, dan informatif. Artinya, pengolahan data penyewaan kendaraan mudah dilakukan baik pada pengisian data, pemrosesan data, pencarian data. Maka dari itu, upaya yang dilakukan dengan membangun sistem informasi manajemen yang terkomputerisasi akan membantu proses sewa-menyewa mobil berjalan lancar. Jika sebelumnya terjadi masalah seperti kehilangan data pelanggan, servis antar mobil telat, tidak tepat waktu pengembalian mobil, dan lain-lain, maka dengan sistem informasi yang baru, semua masalah tersebut dapat teratasi sehingga meminimalisir kesalahan. Dasar permasalahannya berdasarkan hasil urian latar belakang tadi, maka diambil dasar permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi rental mobil berbasis web di Surabaya. Kemudian, bagaimana mengimplementasikan sistem informasi rental mobil berbasis web di Surabaya. Dan yang ketiga, bagaimana customer atau penyewa melakukan booking kendaraan dengan menentukan tanggal transaksi dan memilih jenis mobil dengan mudah. Kemudian rasionalisasi. Di sini kami menampilkan maksud adanya pengembangan aplikasi MyRental ini terhadap para penggunanya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi penyewa, para penyewa lebih mudah jika ingin melihat-lihat mobil sebelum menyewa. Maka pelanggan tidak harus datang langsung ke tempat rental mobil. Namun dengan adanya persewaan mobil berbasis web ini, pihak customer dapat memilih mobil yang sesuai dengan apa yang diinginkannya, sehingga customer tidak perlu repot-repot datang ke tempat rental mobil hanya untuk melihat jenis-jenis mobil yang disewakan. Persewaan mobil berbasis web ini dapat dilaksanakan di komputer rumah, kantor, warnet, dan dimanapun asalkan ada media yang terhubung dengan internet. Sehingga dengan hal itu akan mempermudah bagi pelanggan untuk melakukan transaksi. Kemudian yang kedua, bagi pemilik rental, dari sisi ini pemilik rental mobil dapat mempermudah untuk menawarkan jasa layanannya kepada pelanggan dan menyimpan data transaksi penyewaan mobil dengan sistem yang telah terkomputerisasi agar meningkatkan pelayanan yang lebih optimal. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Elok Eka Yuanita. Perkenalkan, nama saya Elok Eka Yuanita, NIM 190512140017. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang daftar pengguna dan fitur. Di sini, pengguna dalam aplikasi ini yaitu ada dua. Yang pertama, penyewa, dan yang kedua yaitu pengiklan. Penyewa adalah sebagai pelanggan atau customer dari rental mobil, dan nantinya customer ini dapat berinteraksi untuk melakukan pemesanan, pembayaran, ataupun hanya sekedar melihat-lihat mobil yang disewakan atau ditawarkan. Dan yang kedua yaitu ada pengiklan.
Pengiklan adalah sebagai admin yang dapat mengelola data yang ada di dalam website seperti melakukan penambahan, pengeditan, penghapusan, ataupun sekedar melihat perkembangan website. Nah, pada website ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada login, yang kedua ada register, yang ketiga ada pencarian, dan selanjutnya ada sewa, ada upload bukti pembayaran, ada tambah iklan, edit iklan, hapus iklan, dan kelola sewa. Nah, untuk login ini digunakan oleh penyewa dan pengiklan. Jadi penggunanya itu penyewa dan pengiklan. Keduanya bisa melakukan login pada website ini. Dan yang kedua ada register. Register juga penggunanya yaitu penyewa dan pengiklan. Keduanya bisa register pada aplikasi ini, pada website ini. Selanjutnya ada fitur pencarian. Untuk fitur pencarian ini hanya bisa digunakan oleh penyewa karena digunakan untuk mencari mobil yang akan disewa. Selanjutnya ada fitur sewa, juga hanya digunakan untuk penyewa, dan upload bukti pembayaran juga digunakan untuk penyewa. Selanjutnya ada fitur tambah iklan. Untuk fitur tambah iklan ini digunakan oleh pengiklan, yaitu untuk menambahkan mobil yang akan disewakan. Selanjutnya ada fitur edit iklan, ini juga penggunanya yaitu pengiklan, dan ada hapus iklan, juga penggunanya pengiklan. Dan selanjutnya ada kelola sewa, penggunanya yaitu pengiklan. Ini selanjutnya yaitu bagan atau grafik analisa. Yang pertama ada CDM. Ini user mengiklankan mobil, lalu user juga membeli, lalu melakukan pembelian. Pembelian ini terdapat mobil, lalu pembelian ini juga terdapat riwayat, lalu mobil juga ada wilayah, lalu ini foto, ada gambar mobil. Yang PDM juga hampir sama seperti CDM. Selanjutnya yaitu diagram alur user. Yang pertama, melakukan start, apakah sudah terdaftar. Apabila tidak, lalu melakukan register, apakah sukses. Apabila tidak, lalu kembali lagi ke register. Apabila berhasil, lalu langsung ke halaman awal. Selanjutnya, apabila sudah terdaftar ini, lalu masuk ke login, lalu cek login. Selanjutnya sukses atau tidak, lalu kalau tidak kembali ke login, kalau ya langsung ke halaman awal. Lalu cari mobil dari wilayah, lalu pilih mobil, sewa mobil, lalu isi data sewa, lalu melakukan pembayaran. Apakah pembayaran diterima atau tidak. Apabila tidak, lalu kembali ke cari mobil. Apabila pembayaran sukses, lalu selesai. Selanjutnya yaitu diagram alur vendor. Yang pertama, melakukan start, lalu apakah sudah terdaftar atau tidak. Apabila tidak, melakukan register, lalu registrasi, apakah sukses atau tidak. Lalu apabila ya, masuk ke halaman awal. Apabila tidak, register kembali. Selanjutnya, apabila sudah terdaftar, melakukan login, lalu cek login, apa sukses atau tidak. Apabila tidak, login kembali. Apabila ya, masuk ke halaman awal, lalu upload detail mobil, lalu kelola sewa, dan selanjutnya selesai. Lalu selanjutnya ada DFD, penyewa, melakukan akses, lalu detail akun, lalu ke akun penyewa. Detail penyewa ke buat akun, lalu ada cari mobil, ini berdasarkan wilayah, lalu detail mobil, sewa mobil, informasi ketersediaan, lalu reservasi. Selanjutnya buat akun ke riwayat sewa, ada durasi sewa, lalu detail durasi, masuk ke dan ke reservasi. Selanjutnya buat akun ke ada pembatalan. Di sini ada tanggal pembatalan, lalu ada detail mobil dan detail pembatalan. Selanjutnya yaitu ada struktur kode script dan program. Di sini
ada folder, isinya beberapa folder. Yang pertama ada folder akun, folder aset, folder backend, folder function, folder include, dan folder vendor. Yang pertama ada folder akun. Ini terdapat dua folder di dalamnya, yaitu folder owner dan folder user. Di folder owner ini terdapat client area PHP, terdapat file client area PHP, dan dalam folder user ini terdapat file client area PHP. Selanjutnya folder aset terdapat 3 folder di dalamnya, yaitu folder CSS, image, sama folder JS atau JavaScript. Selanjutnya folder backend ini terdapat beberapa file di dalamnya. Selanjutnya folder function terdapat 3 file di dalamnya, yaitu database PHP, payment PHP, dan URL help PHP. Selanjutnya di folder include ada file root PHP, ada head PHP, dan head login PHP. Selanjutnya folder vendor terdapat 3 folder, yaitu folder composer, folder midrange, dan autoload PHP. Ya, untuk selanjutnya penjelasan mengenai web sendiri akan saya jelaskan. Di sini di fitur berandanya terdapat judul websitenya Marental, dan ada deskripsinya. And our cheap high class and luxury car is as easy as finger snap. Dan ada tombol get started, kemudian ada navigasi barnya, ada home, ada cars, ada register, ada login. Dan untuk home sendiri tampilan homepage-nya, kemudian untuk menu carsnya saya ambil contoh untuk daerah Surabaya saja. Jadi di sini query-nya Surabaya Kota, Surabaya Jawa Timur Indonesia. Di sini terdapat 4 mobil, dan juga ada menu register, masuk ke register, dan juga ada menu login. Jadi selanjutnya button get started, apabila diklik akan langsung menuju ke section discover. Di section discover ini terdapat form untuk melakukan pencarian mobil. Di sini apabila secara defaultnya nomor 4 ini merupakan total dari seluruh mobil yang ada di website ini. Dan apabila kita melakukan search lokasi, sebagai contohnya ke Titang, maka nomor 4 akan berubah menjadi 2. Ini menandakan bahwa di lokasi Ketintang terdapat 2 mobil saja. Dan terberatnya kita isi asal saja, tanggal 23, dan terberatnya 24. Dan di samping ini terdapat mobil-mobil populer yang paling banyak disewa. Dan apabila kita melakukan klik tombol search, maka akan muncul mobil-mobil yang berada di daerah Ketintang. Jadi di sini ada 2 mobil seperti yang terdapat pada home tadi. Dan untuk melakukan booking, kita coba lakukan booking. Kita disuruh untuk melakukan login terlebih dahulu. Maka di sini kita akan di halaman login terdapat form login yang terdiri dari field email dan juga field password. Dan di fitur registernya terdapat fitur register sebagai booker dan juga fitur register sebagai car owner. Untuk booker sendiri merupakan orang yang melakukan sewa pada mobil, dan untuk car owner adalah orang yang melakukan posting iklan mobil pada websitenya. Kemudian kita akan coba untuk registrasi sebagai car owner terlebih dahulu. Untuk namanya kita pakai Ahmad Syafi'i saja, Syafi'i, dan emailnya ahmad@gmail.com, 123 Mustaya. Dan untuk passwordnya 1234321. Password konfirmasinya 1234321.
konfirmasi berbeda dengan password confirmation, dan button ini akan terdisable dengan secara otomatis. Kemudian akan ter-enable apabila password konfirmasi kita sudah sama dengan password yang terdapat pada field password. Dan kita bisa melakukan register. Di sini muncul notifikasi bahwa kita telah sukses terregistrasi, dan kita bisa melakukan login alamat@gmail.com dengan password 12344321. Apabila passwordnya salah akan muncul alert sebagai berikut: oops, login invalid, cek kembali keamanan Anda. Kita lakukan login saja dengan gmail.com. Passwordnya 12344321. Kita lakukan login. Oke, di sini kita berhasil login. Kemudian kita dapat melakukan kita pergi saja ke fitur My Account. Di My Account ini terdapat 4 tombol, ada tombol akun, ada tombol manager, ada tombol manage booking, ada tombol logout. Di tombol akun sendiri terdapat panel untuk melakukan pengeditan pada profil kita. Yang pertama ada upload image, kita upload saja. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian kita juga melakukan pengeditan pada phone numbernya 02929. Living address-nya kita isi jalan ke hitam saja. Dan di sini terdapat button download akun untuk menghapus akun kita apabila sudah kita tidak gunakan. Kemudian informasi yang telah kita input akan tersimpan secara otomatis apabila kita melakukan klik pada tombol save change. Nah, di sini informasi yang telah kita input telah tersimpan, avatar kita telah terganti, kemudian phone number kita telah terisi, kemudian alamat kita juga telah terisi. Kemudian apabila kita ingin menghapus foto profilnya kita bisa lakukan remove dan kita save change. Oke, kita kembalikan seperti semula saja. Upload, kita save change. Otomatis informasi profil kita telah tersimpan. Dan di sini juga ada button manage car atau ya pengelolaan mobil yang akan kita posting. Di sini kita coba untuk menambahkan mobilnya. Kita input Range Rover dan car door-nya 4, class wheels-nya otomatis, kemudian car seat-nya ada 6. Lokasinya di sini terdapat fitur auto complete juga. Jadi apabila kita input Balongsari, muncul lokasi Balongsari juga. Minimatnya 18, per price-nya 700.000. Dan untuk upload dari image, kita bisa melakukan multiple file upload image di sini dengan cara memblok gambar yang telah kita download. Nah, di sini muncul tulisan bahwa gambar tersebut telah selesai diupload. Ada berbentuk Range Rover, image JPG, bla bla dan lain-lain. Kita bisa melakukan save dengan melakukan klik pada button submit. Dari sini pada tombol manage car, mobil kita yang bernama Range Rover tadi telah ditambahkan. Kita bisa melakukan pengecekan dan melakukan klik pada tombol mata. Nah, ini bahwa mobil kita telah selesai terposting. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa kita login sebagai owner mobil ini. Jadi kita tidak bisa melakukan booking pada mobil apapun. Dan untuk tombol kontaknya kita akan diarahkan untuk melakukan panggilan pada pemilik mobilnya. Oke. Lalu ada fitur edit. Kita bisa melakukan pengeditan. Di sini kita coba untuk melakukan ini pada namanya. Kita ganti menjadi Range Rover 2. Kita lakukan submit. Ya, di sini ada keterangan apabila kita semasa melakukan edit pada mobil, kita harus meninggalkan form upload car image apabila kita tidak ingin mengganti gambar dari mobil yang akan kita edit. Kemudian di sini juga ada fitur delete. Kita tambahkan saja mobil dummy untuk kita lakukan pendeletan.
diinput secara tidak beraturan. Kita lakukan delete, otomatis akan terdelete secara otomatis. Dan di sini ada tombol manage booking. Di tombol manage booking terdapat tabel untuk melakukan manajemen pada mobil yang pemesanan mobil yang telah kita posting. Di sini masih belum ada karena masih belum ada yang melakukan booking pada mobil yang telah kita posting. Lalu selanjutnya kita akan coba melakukan booking dengan menggunakan akun booker atau orang yang ingin mencari mobil untuk disewa. Oke, kita logout terlebih dahulu. Lalu kita lakukan login. Maaf untuk saya registrasi. Di sini kita registrasi sebagai booker dan full name-nya kita isi Ahmad Abadi. Dan email abadi@gmail.com. Passwordnya itu 234 register. Oke, telah berhasil registrasi dan kita bisa melakukan login gmail.com. Dan passwordnya itu 234 Oke, kita telah berhasil login dan kita akan mencari mobil yang telah kita tambahkan tadi, yaitu di Balongsari. Oke, di Balongsari kita cek ada satu mobil tersedia. Kemudian untuk perjalanannya kita isi tanggal 23, selesainya tanggal 24. Kita lakukan search. Nah, di sini ada satu mobil yang telah kita tambahkan tadi di akun para owner. Sini kita lakukan booking saja dan now. Nah, di tombol detail di halaman detail mobilnya terdapat slideshow dengan foto mobilnya. Di sini terdapat dua foto mobil yang telah kita tambahkan tadi. Kemudian ada juga detail mobilnya, ada Range Rover dengan lokasi Balongsari. Kemudian pintunya ada 4 dan ada 6 tempat duduk. Transmisinya otomatis dan juga minimal 18 tahun untuk mengendarai mobil ini. Dan di sini juga ada informasi mengenai peta mobil ini terdapat di Balongsari. Kemudian kita bisa melakukan booking pada mobil ini. Kita coba lakukan booking terlebih dahulu. Nah, di sini kita diarahkan ke pop-up pembayaran. Di sini saya menggunakan library Mitrans. Di Mitrans ini tersedia berbagai bentuk jenis pembayaran. Kita coba untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan ATM atau bank transfer dengan bank BCA. Dan kita bisa set account number. Nah, untuk melakukan pembayaran pada Mitrans pada mode tes ini, nah kita bisa lanjut ke BCA simulator sandbox mitrans.com BCA VA Index. Nah, di sini kita disuruh melakukan input virtual account number-nya. Jadi kita copy dulu account number-nya. Kita inquire, kita pay. Ini payment success. Kemudian kita coba untuk melakukan klik pada tombol please complete payment. Nah, di sini kita diarahkan ke menu buket. Nah, di menu buket ini kita terdapat list mobil yang telah kita booking. Kemudian kita bisa melakukan check payment. Nah, di sini muncul muncul pop-up payment yang telah kita lakukan telah berhasil. Dan apabila kita cancel, statusnya berubah menjadi menunggu persetujuan dari sisi ownernya. Di sini menunggu persetujuan dari sisi owner atas nama Ahmad Syafi itu tadi. Dan untuk histori ini berisi tentang mobil yang telah kita sewa apabila sudah selesai trip N-nya. Jadi setelah selesai trip N-nya, apabila mobil tersebut sudah di ACC, sudah dikendari, maka statusnya berubah menjadi komplit. Apabila belum di ACC, maka statusnya berubah menjadi cancel. Oke,
Jadi kita lakukan ACC pada akun ownernya, login Ahmad 3, maksudnya 2244321, login. Kemudian di account, kemudian di manage booking. Nah di sini sudah terisi manage bookingnya. Jadi terdapat booking atas nama Ahmad Hambali dengan nama mobilnya Range Rover 2, trip date-nya tanggal 2021 bulan 6 tanggal 7, trip date-nya tahun 2021 bulan 6 tanggal 8. Nah kita bisa melakukan klik tombol setuju atau klik tombol tolak. Oke, di sini sebagai contohnya kita akan klik tombol setuju. Di manage bookingnya, nah di sini statusnya berubah menjadi approve. Kemudian kita cek di akun usernya, kembali @gmail.com. Dan password 123. Kita cek di booknya. Nah di sini statusnya berubah menjadi your book has been success. Nah ini berarti bahwa booknya yang telah kita lakukan telah berhasil. Kita dapat berkunjung ke lokasi ini untuk melakukan penyewaan mobil. Kita lakukan login out. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.